Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastintia Sworo, guru bimbingan konseling di SMA UII Yogyakarta. Salam kenal untuk kalian semuanya, siswa-siswi SMA UII Yogyakarta yang baru. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi. Seperti yang kalian tahu, sekarang ini adalah kegiatan MPLS siswa baru, tetapi kalian tetap harus berada di rumah karena kondisi saat ini memang sedang tidak normal, sehingga kalian harus mengikuti kegiatan MPLS siswa baru ini berada di rumah. Untuk meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi ini, yang pertama itu ada refleksi. Refleksi ini mungkin kalian bisa, yang pertama itu adalah menyadari situasi yang tidak normal saat ini. Jadi kalian harus bisa beradaptasi bahwa memang keadaan saat ini sedang tidak seperti biasanya, sehingga kalian terpaksa harus berada di rumah. Kemudian yang kedua ini adalah semangat baru. Semangat baru ini seperti yang kalian tahu bahwa memang selama ini kalian belajarnya di sekolah, tapi karena kondisinya saat ini sedang tidak normal, kalian harus mempunyai semangat baru untuk belajar di rumah. Kemudian yang ketiga ini adalah diri sendiri dan orang lain. Selama ini mungkin kalian belajar bisa dengan guru di sekolah, bertemu dengan teman-teman, tetapi keadaan sekarang tidak bisa membuat kalian bertemu atau belajar dengan teman-teman kalian di sekolah, atau mungkin saat ini adalah kegiatan MPLS ini adalah kesempatan kalian untuk mengenal guru ataupun mengenal siswa, tapi terpaksa kalian harus berada di rumah karena situasi dan kondisi yang tidak normal seperti biasanya. Nah, hal tersebut tentu membuat kalian menjadi mungkin sedikit bosan karena harus belajar di rumah, harus social distancing, tidak bisa pergi atau berkumpul dengan teman-teman kalian dan membuat kalian menjadi jenuh. Nah, di sini ada perlunya kalian itu untuk memotivasi. Nah, di sini berkaitan dengan motivasi belajar, kalian harus menyadari yang pertama, sumber motivasi. Sumber motivasi ini contohnya bisa dari untuk apa kalian ini sekolah, kemudian atau mungkin sumber motivasi belajar kalian ini berasal dari orang tua. Saya sekolah, tugas saya adalah untuk belajar, karena kalau tidak belajar tentunya saya tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah suatu sumber motivasi, yaitu dari tujuan kalian sekolah itu untuk apa, kemudian atau bisa dari orang tua, misalkan saya ini ingin membahagiakan orang tua saya, salah satunya saya harus menjadi anak yang pandai dan harus berprestasi. Nah, kemudian motivasi belajar selanjutnya itu adalah be aware. Be aware itu adalah sadar. Setelah kita mengetahui sumber motivasi ini dari misalkan tujuan sekolah apa dan orang tua yang menjadi motivasi belajarnya, nah kita itu sudah sadar bahwa kita sudah mempunyai sumber motivasi kenapa kita harus belajar walaupun selama dalam kondisi pandemi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah mindset tujuan. Nah, kalau kita ini sudah sadar tentang sumber motivasi kita, kemudian itu adalah mindset atau tujuan. Nah, kita harus mempunyai tujuan tentunya. Setelah lulus SMA ini saya mau kemana, misalkan saya ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri yang favorit. Nah, dengan begitu berarti kita harus belajar dari dini supaya kita bisa mencapai target atau tujuan yang apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan membagikan tips senang belajar di rumah. Yang pertama, tips senang belajar di rumah ini membuat agenda belajar yang pertama. Nah, agenda belajar ini membantu mengatur waktu dengan materi yang akan kalian pelajari. Dengan begitu, kalian akan lebih fokus.
Kemudian yang kedua, menentukan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini kan setiap orang itu beda-beda. Jadi, kalian bisa menentukan gaya belajar sesuai dengan kalian masing-masing. Contohnya, mungkin kalian bisa belajar dengan mendengarkan musik klasik, atau mungkin dengan membawa atau memakan cemilan-cemilan supaya belajar kalian menjadi lebih menyenangkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hindari gangguan belajar. Hindari gangguan belajar di sini adalah maksudnya game atau televisi atau mungkin gangguan dari anggota keluarga yang lainnya. Jadi ketika nanti kalian belajar mungkin bisa mematikan TV terlebih dahulu atau tidak memegang HP, karena mungkin dengan memegang HP kalian akan jadi sedikit-sedikit membuka HP. Kemudian yang keempat adalah cari suasana yang tepat. Cari suasana yang tepat di sini adalah mungkin kalian bisa pindah belajar, jangan misalkan selama ini kalian belajar di kamar, mungkin kalian bisa ganti ke ruang tamu atau mungkin keluar di teras supaya suasana itu tidak membosankan untuk kalian. Kemudian yang kelima ini belajar bersama dengan orang tua di rumah. Jika mungkin kalian menemui hal-hal yang sulit, soal-soal yang sulit, itu nanti kalian bisa tanyakan kepada orang tua di rumah. Yang terakhir ini adalah istirahat. Nah, istirahat ini juga sangat perlu untuk kalian. Mungkin selama ini jangan terus kalian terforsirkan untuk belajar. Ketika kalian sudah jenuh belajar, mungkin kalian juga bisa istirahat supaya nanti setelah istirahat kalian bisa lebih fokus lagi untuk belajar. Ya, itu tadi sedikit tentang motivasi belajar di masa pandemi. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap social distancing, berada di rumah, jauhi kerumunan, tetap menggunakan masker, dan jangan lupa cuci tangan supaya kita semua diberikan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.